Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hipni. Halo teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hipni Hilmi Muhala, angkatan 2024 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kalian tahu nggak sih, video kali ini tuh aku akan membahas tentang apa? Video kali ini tuh aku akan membahas tentang kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2024 loh, yang terdapat di dalamnya motif, bukti, dan proses hukum. Mari kita simak kronologi kasus. Rizal, seorang pria yang berusia 38 tahun, telah menjalin hubungan bersama Dina selama 2 tahun. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa Dina ini telah berselingkuh bersama sahabatnya sendiri yang bernama Ardi, yang berusia 35 tahun. Hal ini diketahui Rizal melalui percakapan WhatsApp yang memperlihatkan perselingkuhan tersebut. Rizal merasa sangat dikhianati dan terhina dong, terutama setelah membaca pesan dari Ardi yang menyebut Dina terlalu polos buat sadar. Pada malam 12 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, seorang pria dengan jaket gelap dan masker menembak Ardi tepat di depan rumahnya. 2 tembakan mengenai kepala dan leher yang menyebabkan kematian Ardi. Polisi kemudian menemukan bukti-bukti yang mengarahkan ke Rizal sebagai pelaku. Nah, di dalam kasus tersebut terdapat pihak-pihak. Yang pertama, Rizal sebagai tersangka, pacar Dina dan sahabat masa kecil Ardi. Yang kedua, Ardi sebagai korban yang meninggal dunia akibat luka tembak. Yang ketiga, Dina sebagai sumber konflik dan saksi penting. Yang keempat, saksi dari warga sekitar yang mendengar letusan senjata dan melihat korban tergeletak. Yang kelima, polisi yang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti. Nah, di dalam kasus ini juga terdapat mens rea dan actus reus ya guys. Dalam hukum pidana, unsur niat jahat atau mens rea sangat penting. Rizal menunjukkan niat jahat dengan adanya ancaman dalam percakapan WhatsApp, pencarian cara menggunakan senjata api, dan percakapan dengan seseorang yang diduga menyediakan senjata. Motifnya sangat jelas, yaitu dendam dan rasa terhina karena pengkhianatan cinta dan persahabatan. Sedangkan actus reus atau tindakan fisik adalah tindakan Rizal yang melanggar hukum, yaitu membawa senjata ilegal dan menembak korban 2 kali di bagian vital. Tindakan tersebut mengakibatkan kematian Ardi dan meninggalkan barang bukti seperti selongsong peluru dan bercak darah di lokasi kejadian. Nah, di sini juga dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang mengancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi melalui kesenjangan yang ditunjukkan oleh persiapan dan pelaksanaan pembunuhan, rencana terlebih dahulu yang didukung oleh bukti percakapan pencarian informasi terkait senjata, penghilangan nyawa Ardi akibat 2 tembakan. Nah, setelah itu, Rizal dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 karena membawa dan menggunakan senjata api ilegal tanpa izin. Dakwaan alternatif dan barang bukti. Jaksa juga dapat menggunakan dakwaan alternatif jika unsur pembunuhan berencana sulit dibuktikan. Dakwaan subsidiaritas bisa berupa pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Barang bukti yang kuat termasuk senjata Glock 19, selongsong peluru, jaket berbekas darah, ponsel yang berisi ancaman, dan percakapan dengan pemasukan senjata, serta rekaman CCTV dan keterangan saksi. Tempat dan waktu kejadian serta pengadilan. Peristiwa ini terjadi di depan rumah korban di Komplek Permata Indah, Jakarta Timur pada malam 12 Mei 2024 pukul 21.30 WIB. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk mengadili perkara ini berdasarkan lokasi kejadian dan hukum yang berlaku. Kesimpulan menurut saya, diduga kuat melakukan pembunuhan berencana dengan senjata api ilegal
dan bukti motif yang ada mendukung dakwaan tersebut. Jika tidak terbukti berencana, pasal alternatif tetap bisa diterapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.